Sedangkan pembalap dengan catat waktu tercepat berhasil diraih oleh pembalap Yamaha Fabio Quartararo yang membukukan hasil pukul 1:31.116. Sedangkan pembalap tercepat ditempati oleh Francesco Bagnaia yang selisih waktu dengan plus 0,056. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menuntaskan hasil tes MotoGP di sirkuit Misano dengan senyum lebar. Bukan karena kembali ke atas RC213V, tapi juga melihat prospek positif motor musim depan. Setelah 100 hari menepi, Marquez akhirnya kembali ke lintasan dengan motor MotoGP, Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, dan Rabu. Pembalap Spanyol dinyatakan prima dan boleh mengikuti uji coba yang tekanannya tidak terlalu besar. Ia melahap 39 putaran pada sesi pagi. Misi juara dunia Grand Prix 8 kali itu selain mencari feeling dengan motor, juga mengetahui perkembangan lengan kanan usai dioperasi dan menemukan kelebihan serta kelemahan RC213V baru. Ringkasannya, kami harus gembira, sangat gembira dengan senyuman. Pertama naik ke motor, senyum lebar tergambar di wajah karena Anda merasakan adrenalin lagi. Saya gembira dan antusias, ujarnya. Secara logis, pertama kali keluar, Anda tidak banyak menikmati karena motor ini banyak bergerak dan mereka tidak 100% bisa dikontrol. Itu seperti pertama kali Anda akan bermain ski di musim dingin. Pada turunan pertama menjadi sangat kaku dan sedikit demi sedikit mengendur. Tidak, Anda lupa melaju dengan motor tapi Anda melesat, lebih kaku dari biasanya. Kakak pembalap Alex Marquez itu merupakan yang pertama menguji peranti baru Honda. Sayangnya, ia tak mau membocorkan perangkat itu. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez unjuk gigi di hasil tes MotoGP Misano hari ini Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Quartararo kini asapi Bagnaia. Itu seperti pertama kali Anda akan bermain ski di musim dingin. Pada turunan pertama menjadi sangat kaku dan sedikit demi sedikit mengendur. Tidak, Anda lupa melaju dengan motor tapi Anda melesat, lebih kaku dari biasanya. Kakak pembalap Alex Marquez itu merupakan yang pertama menguji peranti baru Honda. Sayangnya, ia tak mau membocorkan perangkat itu. Hari ini, ada dua rencana, yakni A, berkendara lambat dan perlahan mengurangi waktu untuk mendapat ritme. Lalu B, keluar ke trek, merasa kurang lebih bagus, melihat waktu saya dan mencoba beberapa komponen, ia menerangkan. Untuk rencana B, pada putaran kedua, saya berhasil turun hingga pukul 1:32 dan tepat waktu saat memajukan berbagai hal. Mereka berkomentar tentang itu, perlu pinset untuk mengambilnya karena saya tidak punya feeling saat menyentuh motor setelah banyak waktu, tapi hal bagus adalah komentar identik dengan Stefan Bradl. Kami menguji beberapa perangkat dan itu hal sangat penting. Marquez memutuskan absen pada sore dan cukup puas dengan waktu tercepat 1:32.395. Mengenai torehan waktu terbaiknya, ia mengaku tidak mengharapkan bisa sekencang itu. Pasalnya, target awal hanya ingin beradaptasi lagi dengan RC213V. Saya secara cepat dapat menetapkan waktu yang bisa diterima dan kami sudah mulai menguji berbagai hal, yang mana bukan rencana utama. Hari ini, kami punya rencana untuk berkendara dan beradaptasi pada motor, ia menjelaskan. Namun ketika saya melihat bahwa saya sudah mencatatkan waktu cepat, kami bisa mengetes beberapa perangkat. Pada start terakhir, saya lebih baik. Rencana hari ini melakoni 40 lap, tapi cuma 39, dan berhenti. Sekarang, waktunya bekerja dengan fisioterapi, melemaskan otot dan kembali mengebut beberapa lap besok. Lengan terasa sangat alami, posisi alami ketika saya tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Apa ini artinya? Ketika saya meninggalkan box, saat menjalani lap-lap lambat dengan alami. Tapi ketika saya bisa melesat kencang dan saya harus melakukannya dengan tenaga penuh. Saya harus melatih otot untuk mendapat kekuatan dalam stabilisasi lengan dan bahu, bisa bekerja dengan baik. Menariknya, ia tidak ingin gegabah turun dalam balapan. The Baby Alien akan terus berlatih menguatkan fisik. Marquez mengungkapkan tidak ada masalah ketika menikung ke arah kiri dan kehilangan kekuatan di arah sebaliknya. Ia banyak menekan dan lebih lambat beberapa per 10 detik di tikungan cepat. Saya selalu yakin di atas motor bahwa ini sangat penting. Lengan kembali ke posisi bagus, tapi yang diperlukan adalah menempatkan penstabil lengan dan siku dan butuh waktu lebih lama, ucapnya.